Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nopal Najib dari Lokal Akidah Akhlak A 2019. Di sini saya akan mempraktekkan metode demonstrasi. Nah, sebelum saya mempraktekkan, saya akan menjelaskan mengenai apa itu metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memeragakan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan saja. Nah, terlepas dari metode penyajian tidak terlepas dari penjelasan guru. Walau dalam metode demonstrasi, siswa hanya sekadar memperhatikan saja. Adapun langkah-langkah penggunaan metode demonstrasi, yang pertama dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong peserta didik untuk tertarik memperhatikan demonstrasi. Yang kedua, menciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Yang ketiga, meyakinkan bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan seluruh reaksi peserta didik. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi tersebut. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan demonstrasi ialah dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas atau konkret sehingga menghindari verbalisme atau pemahaman secara kata-kata atau kalimat. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Yang ketiga, proses pengajaran akan lebih menarik. Dan yang terakhir ialah siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Dan kekurangan metode demonstrasi, yang pertama ada metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang dengan hal itu pelaksanaan demonstrasi tidak akan efektif. Yang kedua, fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Dan yang terakhir ialah demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang. Di samping memerlukan waktu yang cukup panjang yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain, sehingga dalam melakukan metode demonstrasi ini kita perlu mengkombinasikan dengan metode lain sehingga dapat saling melengkapi antara sesama metode pembelajaran. Nah, mungkin itu penjelasan saya mengenai metode demonstrasi. Oke, baik anak-anak. Hari ini Bapak ingin menjelaskan mengenai materi yang berkaitan dengan menghindari akhlak tercela, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Nah, dimohon kepada anak-anak memperhatikan dan menyimak dengan baik penjelasan dari Bapak. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sifat hasad. Nah, hasad adalah perasaan tidak senang atau dengki terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-cirinya ialah yang pertama adanya kebencian dan permusuhan. Yang kedua, adanya perasaan takabur, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Yang ketiga, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Dan yang terakhir, hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dampak negatifnya bagi diri sendiri ialah menimbulkan perasaan tidak senang, merusakkan amal kebaikan, dan menjadi orang yang muflis. Dan yang ketiga, memiliki banyak musuh. Dan yang terakhir ialah banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, dampak negatifnya bagi orang lain, yang pertama akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Yang kedua, kehidupan di masyarakat kurang harmonis. Dan yang ketiga, munculnya rasa dendam antar masyarakat. Yang keempat, timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir ialah melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai hasad. Lanjut yang kedua, yaitu sifat dendam. Nah, dendam adalah kemampuan yang keras dari seseorang atau kelompok
untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama ialah memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Yang kedua, susah diajak bicara dengan baik. Yang ketiga, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Yang keempat, tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah. Dan yang terakhir ialah tidak mau menerima nasihat orang lain. Nah, adapun dampak negatifnya yang pertama dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. Yang kedua, munculnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah semakin menambah rumitnya permasalahan sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Nah, itu penjelasan Bapak mengenai sifat dendam. Nah, yang ketiga ada sifat ghibah. Nah, apa sih sifat ghibah itu? Ghibah artinya mengumpat atau mengunjing, yaitu perbuatan atau tindakan orang lain yang seperti bisa membicarakan orang lain atau membicarakan aib orang lain. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama, ingin menghilangkan perasaan marah. Jika telah terlampiaskan marahnya, ia merasa puas. Dan yang kedua, kemegahan diri, seseorang yang ingin mengatakan hebat dan mewah atau megah. Dan yang terakhir, menganggap orang lain lemah, rendah, dan hina. Nah, itu ciri-cirinya. Dan dampak negatifnya yang pertama ada memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, menimbulkan sifat iri dan dengki. Dan yang terakhir ialah bagi yang melakukan perbuatan ghibah, perbuatan tersebut tidak bermanfaat, membuang waktu saja. Nah, itu penjelasan Bapak mengenai sifat ghibah. Nah, yang keempat ada sifat fitnah. Nah, fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang lain, difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama, suka mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Yang kedua, suka membicarakan dan menjelekkan orang lain dari belakang. Yang ketiga, bahagia ketika orang lain gagal. Dan yang terakhir ialah menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Nah, itu ciri-cirinya. Dan dampak negatif dari sifat fitnah yang pertama, mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan siksa neraka yang sangat pedih. Dan yang kedua, rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ialah terpecahnya tali persaudaraan antara masyarakat. Nah, itu dampak negatifnya. Lanjut kita ke sifat yang terakhir ialah sifat namimah. Nah, asing bagi kalian yang mendengar sifat namimah. Oke, namimah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Nah, menurut istilah namimah ini menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Dan yang kedua, adanya sifat dengki pada diri seseorang yang menyebabkan ketidaksenangan kepada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan maupun kesuksesan. Yang ketiga, mencari muka agar orang lain bersimpati kepada dirinya. Nah, dan yang terakhir ialah gemar membicarakan berlebihan, gemar berbicara berlebihan, omong kosong, atau berbicara tentang hal-hal yang tidak benar. Lanjut kita ke dampak negatifnya. Adapun dampak negatif dari sifat namimah yang pertama, dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi antara sesama masyarakat. Yang kedua, menyulut api kebencian dan permusuhan antara sesama manusia. Dan yang ketiga, merusak tatanan dan ketentraman masyarakat. Dan yang terakhir ialah hilangnya ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat murkanya. Nah, mungkin itu penjelasan Bapak mengenai beberapa sifat tercela. Yang pertama tadi ada hasad, yang kedua dendam, ketiga gibah, dan keempat fitnah, dan kelima namimah. Nah, mungkin habis ini Bapak ingin menayangkan sebuah video mengenai sifat-sifat tadi,
Dan mari kita telah bersama mengenai video yang Bapak tayangkan setelah ini. Ucing, baca basmalah dulu kalau mau makan. Iya Pak Ustadz, Ucing lupa. Wah, sepeda baru nih Pak Abdul. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah dapat rezeki, bisa dapat motor baru. Sombong kamu Pak Abdul. Apa kamu, Jing? Maaf ya Pak Ustadz, saya buru-buru. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak Abdul sombong ya, mentang-mentang punya motor baru. Awas Cing, hati-hati. Jaga hatimu. Hari ini sangat panas sekali. Dari tadi aku juga hanya duduk saja. Pada kemana ya penghuni hutan? Aku punya ide. Aku akan membuat penghuni hutan ini ribut. Kancil akan melakukan sesuatu, apakah itu? Kancil kemudian beranjak bangun dan lalu pergi ke suatu tempat. Rumput memanglah makanan yang paling enak. Aku bisa semakin gemuk. Saat kerbau sedang makan, lalu Kancil menghampiri kerbau. Hai kerbau. Oh, ternyata kamu, Kancil. Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya sekedar lewat dan kebetulan aku melihatmu. Kamu dan Merak baik-baik saja kan? Iya, kita kan teman. Itu di depanmu. Tapi lain cerita kalau di depan hewan lain. Kenapa, Kancil? Kenapa? Merak bilang padaku bahwa kamu adalah hewan lemah, hanya suka makan saja. Apa? Kenapa Merak jahat padaku? Aku tidak tahu. Sudah ya, aku mau jalan-jalan lagi. Kemudian Kancil meninggalkan kerbau, lalu ia pergi mencari Merak. Merak, gawat. Gawat kenapa, Kancil? Ternyata kerbau jahat. Kerbau mengatakan pada hewan-hewan lain bahwa bulumu sangat jelek. Dan kamu juga burung terjelek di hutan ini. Apa? Yang benar saja, Kancil. Iya, aku tidak sengaja mendengar percakapan kerbau. Awas saja, aku akan memberikan pelajaran pada kerbau. Baiklah, aku mau cari makan dulu. Kancil berjalan meninggalkan Merak. Apa-apaan kerbau ini? Kenapa dia mengatakan aku jelek? Padahal sangat jelas buluku sangat bagus. Di hutan ini tidak ada burung sebagus aku. Aku akan bertemu dan memberikan dia pelajaran. Lalu Merak terbang untuk bertemu dengan kerbau. Terlihat kerbau yang sedang menutup lubang dengan ranting-ranting pohon menggunakan tanduknya. Hei, kerbau gendut! Ada apa denganmu, Merak? Kenapa kamu memanggilku seperti itu? Sudahlah, jangan pura-pura tidak tahu. Kau berkata pada penghuni hutan ini bahwa aku jelek. Aku tidak pernah berkata seperti itu, Merak. Pembohong. Aku tidak percaya denganmu, kerbau gendut. Dasar Merak sombong. Sepi banget di kampung, kayak habis dijajah. Siapa itu? Kayak Harto. Lu Jal. Gua kira dari jauh Sapulidi lagi nyender. Baru dateng ngucapin salam kek, ini malah ngatain. Iya Jal, maaf lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah gitu dong. Lu abis dari mana emang? Gua dari rumah, mau nyari angin aja di luar. Angin dicari, duit cari biar kaya. Lalu tiap hari nyari duit kagak kaya-kaya.
Ya namanya rezeki tok udah diatur sama Allah. Yang penting kita terus berdoa dan ikhtiar. Cahaya, lihat, Alif sama Aib berantem. Viva, kamu curang. Curang apanya? Kamu aja yang gampang dibohongin. Viva curang, ini namanya nggak sportif. Viva, Cahaya, sudah olahraganya. Ayo masuk kelas. Cahaya, kamu kenapa sama Viva? Marahan ya? Viva curang, Yip. Tadi pas main basket dia nyuri skor dari aku. Aku udah jagain dia. Viva teriak bilang kalau kamu sama Ali lagi berantem. Aku jadi nggak konsentrasi. Kamu aja kali yang gampang dibohongin. Bales aja. Kok jadi aku yang salah? Ya udah. Dua-duanya aja dibales. Ibu akan bagikan hasil ulangan kalian ya. Ya. Ali, kemarin ibu minta kamu mengajar Aib matematika. Kenapa nilai ulangan kamu lebih rendah daripada Aib? Aib pasti nyontek, Bu. Enak aja. Aku kan belajar semalaman. Kamu nggak sportif nih. Nggak terima nilaiku di atas nilai kamu. Ali sama aja kayak Viva, nggak sportif. Sudah cukup. Ali, Cahya, kalian nggak boleh nuduh tanpa bukti. Coba kalian sekarang maju ke depan. Kamu juga, Viva? Kalian dari tadi bicara sportif. Kalian tahu apa tidak maksudnya? Tahu, Bu. Tidak boleh curang. Bukan cuma itu. Sportif itu artinya yang kalah menyelamati yang menang. Dan yang menang menyelamati yang kalah. Kalian sudah begitu belum? Kalau kalian sportif, lakukan seperti itu. Maafin aku ya. Iya, aku juga. Cahya, sorry ya. Aku juga minta maaf. Viva, lihat, ada boneka terbang. Hah, mana? Bukan kok, bukan aku yang mengambilnya. Terus siapa, ha? Jelas-jelas kamu yang ada di sana waktu itu kok. Bukan aku, tapi dia. Lah, kok jadi aku? Kan aku cuma nganterin. Jangan asal nuduh kamu ya. Benar kok, aku melihatnya. Dia yang mengambilnya. Apa benar yang dia bilang? Dia bohong, aku tidak paham apa-apa. Banyak alasan kamu. Ya, aduh, sumpah, aku gak tahu apa-apa. Jangan banyak bicara. Mumpung pada lengah, kabur aja deh. Ya, dengan ditayangkannya beberapa video tadi mengenai beberapa sifat tercela, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama ialah silahkan kalian ingat-ingat kembali mengenai beberapa video yang Bapak tayangkan tadi dan tentukan sifat apa yang terkandung di dalam video pertama sampai video terakhir. Dan yang kedua ialah upaya apa yang bisa dilakukan agar terhindar dari sifat yang video pertama sampai video yang terakhir. Nah, mungkin itu saja tugas dari Bapak. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.